اللهم صل على حبيبا نبي الشفيع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua dapat berkumpul secara online pada malam hari ini di Majelis Bentala Syuhada yang ke-30 dengan membawa tema Negara Ideal Perspektif Ibnu Rushd, dan kita telah dibersamai oleh Ustazah Farhah pada malam hari ini sebagai dosen studi agama-agama dan mahasiswi doktoral Unida Gontor Ponorogo. Sebagai pengantar, saya akan sampaikan Ibnu Rushd atau yang di Barat dikenal sebagai nama Averroes, dikenal sebagai seorang faqih, doktor, filosof, pun dikenal sebagai pensyarah utama karya-karya Aristoteles. Hampir sebagian dari karya-karyanya merupakan komentar atas buah pikir sang mu'alim al-awal, gelar bagi Aristoteles tersebut. Kendati demikian, seperti diungkapkan oleh Majid Fakhri dalam Soal Politik, Ibn Rushd beralih pada pemikiran Plato sebagaimana tertuang dalam karya berjudul Al-Daruri fi Al-Siyasah, Mukhtasar Kitab Al-Siyasah fi Aflatun. Secara kasat mata, karya tersebut seolah semata-mata mengadopsi pemikiran Plato. Akan tetapi, dengan pandangan Islam, yaitu atau Islamic worldview, Ibn Rushd memiliki pendapat yang berbeda, terlihat dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan negara ideal, mulai dari asal-usul timbulnya hingga problem karakteristik pemimpinnya. Nah, untuk lebih lengkapnya, topik tersebut akan diulas oleh Ustazah yang telah membersamai kita pada malam hari ini. Tafadhol Ustazah, mungkin bisa langsung disampaikan materinya. Ya, baik. Syukron Mirza. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pertama-tama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa belajar bersama ya di majelis ilmu ini ya, Yayasan Bentala. Kemudian sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh hidayah ini. Ya, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada moderator ya, yang telah memberikan saya waktu untuk bisa memaparkan tentang negara ideal perspektif Ibnu Rushd. Ya, kita belajar bersama ya di sini ya. Kemudian tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman Bentala yang memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing bersama ya. Di sini kita belajar bersama ya kan, kepada bersama-sama rekan yang sudah join di Zoom ini ya. Kita tidak bisa langsung bertatap muka, tapi kita bisa lewat virtual ya. Sekarang banyak jalan untuk bisa menuntut ilmu. Ya, kita langsung saja masuk kepada negara ideal perspektif Ibnu Rushd. Kajian atas karya politik Ibnu Rushd Ad-Daruri fi Siyasah Mukhtasar Kitab Siyasah li Aflatun. Ini suaranya jelas ya, Mirza? Jelas, Ustazah. Oh iya. Ya, kita bicara negara ideal, ya kan? Terma negara ideal ini pasti tidak asing lagi ya di telinga kita. Apa sih negara ideal itu? Dan terma ini kan, terma negara ideal ini terkenal dengan dinisbatkan kepada Al-Farabi ya. Pasti orang kalau mendengar negara ideal pasti ini langsung ke Al-Farabi. Sebab Al-Farabi sendiri mempunyai buku Ara'ul Madinah Al-Fadilah, ya kan, kemudian Kitab Siyasah ya. Tapi ternyata setelah ditelusuri ternyata Ibnu Rushd sendiri juga mempunyai konsep negara ideal. Nah,
konsepnya tertuang dalam bukunya Ad-Dururi fi Siyasah Mukhtasar Kitabus Siyasah li Aflaton. Nah, di sini li Aflaton kita garis bawahi Plato ya. Nah, kenapa kok Ibnu Rus ini bukunya itu kok kayak seperti seakan-akan dia meringkas punyanya Plato, ya kan? Nah, di sini kita akan telusuri. Jadi titik fokusnya kepada kita akan membuktikan bagaimana sih konsep negara idealnya Ibnu Rus, apakah berbeda dan adanya kesamaan dengan Al-Farabi, dan apakah Ibnu Rus sendiri juga mengamini pendapatnya Plato yang tertulis dalam bukunya Republic of Plato. Ya, bukunya Plato sendiri pun ini pasti sudah tidak asing lagi ya di telinga kita, apalagi para yang sudah belajar di politik itu sendiri pasti tidak asing dengan buku Republic of Plato. Sebelum kita lebih lanjut, ya kan? Ini slide-nya jalan nggak? Belum, Ustazah. Masih di slide pertama. Kok nggak jalan ya? Ini sudah. Oh, tadi, sudah? Oh iya. Iya, sudah. Baik. Ya, sebelum kita melangkah lebih lanjut, bagaimana sih konsep Ibnu Rus, ya, konsep negara idealnya menurut Ibnu Rus, kita mengenal dulu ya, supaya kita tahu siapa Ibnu Rus. Nah, Ibnu Rus ini lahir pada tahun 1126 sampai 1198 Masehi, berarti hidup sekitar 74 tahun ya. Beliau seorang filosof Muslim agung yang mempunyai pengaruh besar terhadap dunia Barat dan dunia Islam ya. Kita tidak asing lagi ya, beliau mempunyai pengaruh besar terhadap pemikiran Barat ya, yang terkenal dengan rasionalismenya ya, rasional beliau ya. Kemudian terlihat dari berbagai karyanya tentang filsafat, kedokteran, ya kan, fikih ya. Kalau kita belajar Bidayatul Mujtahid itu kan punyanya Ibnu Rus ya. Kemudian ilmu kalam, politik. Nah, di sini kan yang jarang tersorot oleh publik itu karya politiknya beliau. Nah, ini yang mengapa jadi menarik untuk dibahas, karena memang karya politiknya beliau sendiri pun belum dikenal oleh banyak halayak umum ya. Beliau juga terkenal dengan pensyarah karya-karya Aristoteles ya, komentator utama karya-karya Aristoteles. Nah, tadi sudah disampaikan. Sekarang genealogi pemikiran Ibnu Rus. Jadi kita harus tahu dulu ya, apa sih yang melatar belakangi pemikiran politiknya Ibnu Rus gitu kan. Kok pemikirannya itu nggak terkenal gitu kan. Nah, ternyata beliau mempunyai pemikiran politik, ya kan, berangkat dari historis, ya kan. Beliau kan hidup sekitar 74 tahun ya, di mana beliau hidup itu ketika dalam kondisi negara yang sakit. Saya bacakan di sini tertulis dalam bukunya, Innal falsafah asyasiyah tasdaru indama yantabud daulah saqam au amrod fayatil falasifah wa yuhamiluna anfusahum muhimmatul attiba min haitsu tashkhis wa wasfal ilaj. Jadi di sini berangkat dari sebuah kondisi negara yang ketika itu Ibnu Rus beliau kan hidup di Cordoba ya, Cordoba. Nah, ketika itu dalam kondisi negara yang sakit, di mana ketika itu negara yang krisis keadilan, ya kan, kezaliman di mana-mana, ya, sehingga dari kezaliman itu kayak serasa semena-mena dalam memperlakukan para ulama, memperlakukan para filosof, pemikir, sehingga di sini Ibnu Rus merasa terpanggil bahwasanya beliau seorang mufakir, seorang filosof, menghadapi negara yang sedang sakit, beliau seperti seakan-akan kayak harus mengobatinya gitu kan. Di sini beliau bilang al-ilaj, berarti kita bisa katakan al-ilaj asyasi ya. Beliau seperti ingin mengobati bagaimana ini untuk mencari jalan keluarnya negara yang sedang sakit tadi. Nah, maka di sini seperti yang dilakukan oleh sebelumnya ya, Ibnu Rus juga sebelum mencurahkan ya kan pendapat-pendapatnya tentang politik tadi, beliau seperti biasa yaitu membaca buku-buku turos ya, membaca buku-buku turos. Nah, ini nanti ketemu mengapa beliau itu baca buku Plato, karena
beliau baca di bukunya Aristoteles ya, itu seperti tidak puas gitu, tidak merasakan, belum menemukan pendapat tentang politiknya gitu. Beliau merasa belum puas, akhirnya beliau pindah ke buku-buku Plato dan tapi di sini beliau juga menulis, beliau mengambil hanya yang sepakat dengan worldview beliau. Nah, tertulis dalam bukunya yattafiqu bil haq di situ. Yattafiqu bil haq, jadi sepakat dengan sesuatu yang benar gitu kan, sesuai dengan worldview-nya, worldview Islam. Nah, wa ma yuhalifuhu, jadi beliau tidak mengambil apa yang menyimpang dari pemikiran beliau. Nah, di sini kan terjadi dewesternisasi. Sebenarnya berarti islamisasi ilmu, ya kan, islamisasi ilmu pengetahuan ini sudah terjadi, sudah dilakukan oleh pemikir Muslim zaman dulu, gitu kan. Jadi kalau sekarang gencar-gencarnya islamisasi ilmu pengetahuan, ternyata memang itu sudah dilakukan oleh pemikir Muslim kita zaman dulu. Terlihat dari bagaimana Ibnu Rus ini mengambil pemikiran membaca karyanya Plato, tidak serta-merta mengamini, tidak serta-merta mengadopsi, akan tetapi mengadapsi ya, memfilter. Jadi yang benar itu diambil, yang salah itu ditinggalkan. Dan beliau memasuki pemandangan-pemandangan beliau yang di mana beliau seorang pemikir Muslim. Ya. Kemudian kita masuk ke apa sih yang dimaksud negara ideal itu sendiri, ya kan? Nah, di sini uniknya bahwasanya Ibnu Rus sendiri ya, di sini sudah bacakan di sini saya bacakan ya kutipan langsung dari beliau, annal maksud bil Madinah laisa arduha wala musahatuha wala manaziliha wa mabaniha balil maksud hum ahluha. Nah, di sini ya uniknya, jadi Ibnu Rus melihat bahwasanya Madinah negara itu bukan dilihat dari seberapa besar buminya, bangunannya, lapangannya, rumah-rumahnya, gedung-gedungnya yang megah gitu kan berdiri. Itu enggak dilihat dari situ. Nah, tapi yang dimaksud dari negara ya, hum ahluha. Nah, itu penduduknya. Jadi yang dimaksud di sini dalam bukunya Ad-Dururi fi Siyasah, Kitab Siyasah li Aflatun di sini, yang dimaksud dengan negara adalah ahluha, penduduknya, manusianya, masyarakatnya. Walakinna la min jihatin annahum ajsam. Tapi ya kan kalau kita belajar tentang manusia ya, di dalam manusia itu kan ada dua ya, jiwa dan raga. Nah, di sini menurut Ibnu Rus, walakinna la min jihatin annahum ajsam. Jadi bukan dalam bentuk jisemnya yang fisik, enggak, tapi min jihati annahum nufus tas'a ilal husul ila kamalatiha fi 'aishiha al-mustarok. Nah, di sini yang dimaksudkan Madinah ya, ditekankan Madinah menurut Ibnu Rus di sini adalah bukan gedung-gedung yang megah, bukan rumah-rumah. Nah, jadi sekarang kalau pandangan kita terhadap negara yang maju nih, misalkan ya sekarang lagi digaungkan negara maju sampai sampai penguasa itu meningkatkan infrastruktur dengan membangun jalan tol dan lain sebagainya, bagaimanalah seperti reklamasi dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan inti dari Madinah ya. Jadi yang dimaksud Madinah di sini adalah titik fokusnya kepada manusia. Nah, di situ ya. Dan manusia ini kepada jiwanya. Kalau misalkan ada yang beliau mengatakan dalam bukunya, idza soluhatin nafsu al-insaniyah fasoluhatil Madinah. Idza fasadatil nafsul insaniyah fasadatil Madinah. Jadi kalau jiwa manusianya itu soleh, ya kan, maka Madinah akan soleh. Kalau misalkan jiwa insaniah, jiwanya manusia itu rusak, maka Madinah akan rusak. Jadi Madinah itu ada keterkaitan erat dengan manusia. Ya, jadi konsep negara itu pasti terkaitan erat dengan konsep jiwa manusia. Nanti kita akan bahas setelahnya, ya kan? Setelahnya tentang bagaimana sih kok ada keterkaitan dengan jiwa gitu kan. Nah, di sini beliau mengatakan juga faida kana ilmul akhlak wa ilmu tadbirin nafsul fardi fa inna siyasah ya tadbir nufusil jamaah. Nah, di sini kalau akhlak itu kan ilmu yang mengatur nafsul fardi ya, jiwa pribadi individual. Nah, ya kan
jiwa, nanti kita jelaskan jiwa itu ada 4 kan, kuahnya itu, dayanya. Nah, nanti kalau semuanya itu seimbang maka akan terpancarkan akhlakul karimah. Nah, di sini jadi akhlak itu ilmu yang apa namanya mengatur jiwa individu. Nah, kalau siasah ini yang mengatur jiwa nufusil jamaah, ya komunal, jiwa komunal, banyak ya kelompok. Nah, di sini. Nah, di sini juga jika kita kaitkan dengan Al-Farabi, ya, Al-Farabi juga mempunyai pendapat yang sama dalam bukunya Ar-Ra'ul Madinah Al-Fadilah wa Kitabus Siyasah, bahwasanya beliau lebih menekankan kepada manusianya, ya, afdoluha annas, ya. Jadi yang kalau kita melihat Madinah, ya afdolnya memang kepada manusianya. Ini tertulis juga, ya, ini kan berangkat dari sebuah tesis, ya. Di tesis saya juga di sini didiskusikan dengan pendapatnya Al-Farabi. Al-Farabi juga mempunyai pandangan yang sama terhadap Ibnu Rus. Kemudian, nah, sama juga apa yang apa namanya pendapatnya Plato, ya. Plato juga di sini menjelaskan bahwasannya negara itu bukan terlihat dari besarnya negara, kecilnya negara dan lain sebagainya, tapi dilihat dari manusianya. Nah, di sini mempunyai pandangan yang sama antara Plato, Ibnu Rus dan Al-Farabi. Nah, sekarang kepada Nadhoriyatu Al-Madinah Al-Fadilah. Nah, Nadhoriyah di sini teori negara ideal. Teori negara ideal di sini Ibnu Rus membagi ke 4, ya, kita klasifikasikan menjadi 4, yaitu at-ta'awun bainan nas, iktifa'ul kamalat, al-quwa an-nafsaniyah, an-nawamis. Nah, kita ke at-ta'awun bainan nas, ya. Di sini beliau apa namanya menulis dalam bukunya, ya, bi'tibari anal insan madaniyun bitob'i, karena tadi manusia itu karena tadi negara itu mempunyai keterkaitan erat dengan manusia, maka di sini kita tinjau dari pembahasannya tentang manusia, ya. Anal insan madaniyun bitob'i, bahwasanya manusia, ya, manusia itu kan makhluk sosial. Manusia tidak mungkin hidup sendiri, ya, tidak mungkin manusia itu untuk memenuhi kebutuhannya, ya kan, kesejahteraannya itu berjalan sendiri itu tidak mungkin, ya kan. Kayak kita misalkan apa namanya jatuh gitu kan, ya, jatuh di mana gitu kan. Nah, itu kan nggak mungkin kita itu mengobati sendiri, ya kan? Kita luka itu mengobati sendiri, enggak, kita butuh ke seorang dokter dan lain sebagainya. Intinya di sini, ya kan, di sini ditekankan oleh Ibnu Rus, ya, bahwasanya annal insan yahtaju fi husulihi ala fadilatihi ila unasin ghairihi walidzalik qila bihaqqi anil insan innahu madaniyun bitab'i. Nah, di sini. Nah, sama seperti yang yang disampaikan oleh Aflatun juga dalam bukunya, bahwasanya dhahaba Aflatun fi nafsi ra'yi tubda'u fi nadhariyatil Madinah min nahiyatil iradah wa daruratil insan allati la tahsul bi kafaatihi wahdah. Ya. Nah, di sini ditulis dalam bukunya Republik Plato bahwasanya memang manusia itu membutuhkan orang lain gitu kan. Enggak mungkin manusia itu hidup sendiri gitu. Nah, tapi di sini ada perbedaan, ya kan, antara pandangannya tentang Ibnu Rus dengan Plato, ya, bahwasanya manusia, ya kan, kalau kita melihat hakikat manusia, ya, hakikat manusia itu kan kalau pandangannya orang Barat itu kan dualistik, ya, jism sendiri, ya, jiwa sendiri gitu kan. Nah, di sini kalau kita kaitkan bahwasanya Audoa Ibnu Rus fi nadhariyatil Madinah Al-Fadilah Ta'alimil Islam. Jadi disinilah letak Ibnu Rus melakukan islamisasi, bahwasanya anna tabi'ah al-istibaiyah al-basyariyah hiya bi tabi'atil halah awil fitrah allati khalaqahallahu lil insan. Nah, di sini jadi manusia itu sebenarnya diciptakan fitrah, ya. Kalau kita kenapa diciptakan fitrah? Kita kembali ke, ya, tadi Madinah itu kan dari kata din, ya, din.
Nah, din itu kan dari kata dain. Ya, kalau kita telusuri ya, fitrah di sini nanti adanya keterikatan perjanjian manusia dengan Tuhannya sebelum diciptakan, sebelum diberi amanah sebagai khalifah fil ard. Ya, di situ. Nah, adanya perjanjian di alam arwah di situ. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, di situ kan berarti manusia dalam keadaan fitrah ketika dilahirkan. Dia mengakui bahwasanya Tuhan adalah Allah adalah Tuhannya yang patut disembah, karena memang pada hakikatnya manusia itu cenderung kepada menyembah sesuatu, ya kan? Maka sebelumnya ada perjanjian walaupun perjanjian itu tidak tertulis. Kenapa? Karena memang nanti di ayat setelahnya tadi alastu birabbikum qalu bala syahidnya. Nah, itu ayat setelahnya, ya kan? Ayat setelahnya nanti akan ada ketika nanti ditanya di hari akhir, dia nggak lupa gitu kan. Karena itu sudah ada kontrak gitu kan. Kalau bahasanya di sini adalah misak, ya, kontrak manusia dengan Tuhannya gitu. Kalau kita kan di dunia di sosial sini kan adanya kontrak sosial ya, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan negara, antara masyarakat dengan negara. Nah, di sini fitrah di sini berarti manusia pada hakikatnya dilahirkan sudah mengakui Allah itu adalah Tuhannya. Maka di sini nanti di penjelasan selanjutnya ya kan, nanti akan ada bagaimana fitrah ini tuh diimplementasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, di situ. Jadi ini yang apa namanya? Ini yang membedakan antara pandangannya Plato dengan pandangannya Ibnu Rushd ya. Di sini tadi yang di awal sudah dijelaskan sudah meletakkan worldview Islamnya tadi, ya kan, worldview Islam. Nah, selain itu, ya kan, jadi yang bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial, maka untuk mempertahankan hidupnya, ya, untuk mempertahankan eksistensi hidupnya dibutuhkan sebuah ad-daruri, al-haji, tahsini. Ad-daruri ini kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan bagaimana meningkatkan dirinya itu, ya. Jadi, nah ad-daruri di sini, ya, itu keperluan yang dibutuhkan, ya, yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Seperti apa? Kayak kita otomatis hidup itu butuh makan, ya kan? Butuh apa lagi? Butuh tempat tinggal, butuh pakaian dan lain sebagainya, itu kan. Nah, itu nggak mungkin kita pungkiri itu tidak bisa tidak membutuhkan orang lain. Ketika kita misalkan kita mau makan, ya kan, kita mau makan, berarti kan butuh beras. Nah, beras ini kan otomatis yang dihasilkan oleh ya para petani gitu kan. Petani kan emang tugasnya bertanam, bercocok tanam, ya kan, menghasilkan padi. Nah, beras itu dikonsumsikan kepada orang-orang. Nah, di sini jadi manusia itu tidak hidup sendiri. Makanya tadi untuk mempertahankan eksistensinya, ya kan, eksistensi dirinya, itu membutuhkan kebutuhan yang primer seperti makan, ya tadi tempat tinggal dan pakaian dan lain sebagainya. Kemudian al-haji. Nah, al-haji di sini tadi untuk kesejahteraan hidup, ya, ketenangan hidup. Seperti apa? Misalkan ya ada seorang petani tadi, ketika dia tidak bercocok tanam, ya kan, maka kan dia seperti kesusahan dalam bertahan hidupnya ya. Ya, jadi kalau misalkan dia bercocok tanam, maka dia akan akan bahagia gitu kan. Maksudnya di sini bahagia bukan bahagia, tapi bisa mempertahankan ya kan eksistensi dirinya dari seorang petani tadi yang bercocok tanam. Nah, kemudian tahsini di sini adalah dia seperti meningkatkan dirinya gitu kan. Nah, dia seperti yang dulu belajar, misalkan belajar dia menjahit gitu kan. Nah, semakin ke sini dia semakin baik menjahitnya, dan mungkin yang tadinya konveksinya kecil menjadi besar dan lain sebagainya. Jadi ini saling dari ketiga ini adalah saling memberikan manfaat gitu kan kepada satu sama lain. Nah, makanya di sini tadi kita tekankan bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial.
Nah, tadi kan sudah dijelaskan yang pertama tentang teori negara ideal itu at-ta'awun bainan nas, kemudian iktifaul kamalat ya, gimana cara manusia itu untuk mempertahankan eksistensi dirinya, ya kan? Kemudian, nah kita kaitkan dengan al-quwa an-nafsaniyah. Nah, karena tadi pandangan Ibnu Rus tentang negara ya, tentang negara tadi itu titik fokusnya kepada nafas ya, kepada manusia dan jiwanya. Nah, maka di sini Ibnu Rus juga membagi tentang al-fadhail al-arba'ah. Nah, al-quwa an-nafsaniyah. Dalam bukunya beliau menjelaskan bahwasanya fa nisbatun hadhil fadhail fi ajza'il madinah ya kanisbatul quwa an-nafsaniyah fi ajza'in nafas. Nah, nafas di sini juga dibagi 4 ya. Kuatul ilm ya, kuahnya, daya ya, kuatul ilm, kuatul ghadab, kuatul adalah, kuatul syahwah. Nah, di sini mungkin yang sudah mengikuti kajian jiwa yang minggu sebelumnya ya oleh Ustazah Tistighar itu mungkin lebih detail tentang bagaimana al-ilaj an-nafas. Nah, di sini bagaimana al-ilaj asiasi tapi berangkat dari keterkaitannya dengan jiwa, negara dengan jiwa. Nah, di sini beliau memaparkan kuatul ilm, kuatul ghadab, kuatul adalah, kuatul syahwah. Nah, kalau seimbang kuatul ilm ini akan kepada hikmah, ya, hikmah yaitu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian kuatul ghadab ini kalau seimbang dia akan menghasilkan asyaja'ah, ya kan? Kemudian kuatul adalah itu adil, kuatul syahwah itu ifah. Nah, tapi di sini terdapat mengumpamakan bahwasanya ini dikaitkan dengan negara ya. Jika dikaitkan dengan negara, Ibnu Rus sendiri ya lebih hierarki tingkatannya. Beliau lebih menempatkan asyaja'ah nomor pertama daripada al-hikmah. Ya, jadi tingkatan hierarkinya itu asyaja'ah, al-hikmah, al-ifah, al-adl. Nah, asyaja'ah, kenapa asyaja'ah dulu? Karena beliau berangkat dari sebuah historis ya, ketika beliau hidup di suatu negara yang krisisnya keadilan, kemudian banyaknya pembunuhan, ya kan? Kemudian kezaliman, ya semena-mena berbuat kepada para ulama dan lain sebagainya, sehingga beliau meletakkan asyaja'ah di nomor pertama daripada al-hikmah. Nah, asyaja'ah pertama, kemudian kedua al-hikmah, baru al-ifah. Nah, kalau ketiga ini sudah terletak pada tempatnya, maka dinamakan dengan kuwatul adalah al-adl. Nah, di sini beliau menulis dalam bukunya wa amma syaja'ah allati tattasifu bihadil Madinah fahiya asabat ala ra'i wa tamassuk bihi hatta yasiru tab'anil jami' inda muwajahatihim ahwalul quwwah wa ahwalul du'af. Ya. Jadi syaja'ah di sini dibutuhkan menurut beliau yaitu tadi untuk menghadapi ketika ada sesuatu yang terjadi di Madinah tadi yang beliau hidup di Cordoba ya. Kemudian al-hikmah. Nah, al-hikmah ini juga penting. Yajibu antakuna ala ra'si hadil Madinah. Jadi hikmah ini juga penting dimiliki oleh pemimpin negara itu. Ya, karena apa? Karena pemimpin itu mempunyai peran yang penting. Nanti ini dijelaskan di setelahnya apa sih pentingnya pemimpin ya, perannya itu seperti apa dan lain sebagainya. Nanti itu akan dijelaskan di setelahnya. Karena memang pemimpin ini kan yang mengatur ya, mengatur semua kehidupan di negara ya. Apa saja itu nanti diatur oleh pemimpin. Kemudian Faidan fabidoruroh mayu jabu wujudul adil fi nafsil fardi sayakunu huwa bi'ainihi mayu jabuhu fil madinah al-wahidah. Nah, nanti di sini ketika kita di dalam nafas sendiri itu sudah adil, ya kan, di dalam dirinya, maka itu secara tidak langsung juga akan terbentuk suatu negara yang adil. Ya, karena negara ini kan kumpulan para manusia ya, masyarakat. Ya kan? Ketika
jiwa individu manusia itu terletak pada sesuatu tadi yang sudah menempatkan jiwanya itu dalam keadaan yang pada tempatnya, ya kan, seimbang tadi, maka memang akan menciptakan manusia-manusia yang adil gitu. Ya secara otomatis negara ini akan terbentuk juga secara adil gitu. Nah, di sini tadi yang dijelaskan al-ilmu at-tabi'i yu'assisu ilmun nafas wa ilmun nafas yu'assisu ilmul akhlak wa ilmul akhlak yu'assisu ilmu asyasah. Nah, akhlak tadi itu kan pancaran dari keempat jiwa tadi ya. Keempat jiwa ini, ya kan? Ketika kita meletakkan ketika kita seimbang empat jiwa itu semuanya kan akan mempacarkan sebuah akhlakul karimah, ya. Akhlak di sini kan dia bukan sebuah perilaku tapi memang yang hakikatnya itu memang sifat yang sudah ada di dalam diri manusia gitu kan. Nah, di sini maka al-quwa an-nafsaniyah jika kita kaitkan dengan dengan negara, ya kan, itu kan ada kuah an-natiqah al-aqilah itu ar-ra'as, ya. Kita di situ beliau menjelaskan, mengumpamakan sebagai ro'as, ya kan, kepalanya. Al-quwa al-ghudobiyah ini sebagai kolebnya, hatinya, dan al-quwa syahwaniyah itu sebagai batan. Nah, di sini beliau mengaitkan al-quwa nafsaniyah tadi, ya, al-quwa an-natiqah al-aqilah ar-ra'as ini sebagai ro'is, ya, sebagai ro'is. Kemudian al-quwa al-ghudobiyah ini sebagai al-junud awil khifdah. Nah, al-quwa asyahwaniyah ini sebagai sairul fi'at al-ukhra allati hamuha fil hayat tahsilu daruratil aish. Nah, ar-ra'is di sini kan pemimpin, ya. Kepala ini diibaratkan sebagai pemimpin. Nah, pemimpin ini kan nanti yang akan mengatur segala kehidupan yang ada di sebuah negara, ya. Ini pentingnya. Jadi meletakkan di ro'asnya tadi. Nah, al-quwa al-ghudobiyah tadi di kolab yang beliau katakan bahwasanya syaja'ah tadi, ya. Syaja'ah itu di sini diperumpamakan sebagai al-junud, ya, awil hifdhah. Jadi kayak mungkin bahasanya ini tentara gitu kan, yang menjaga gitu kan, yang menjaga negara. Nah, sairul fi'at al-ukhra. Nah, di sini al-quwa asyahwaniyah ini sairul fi'at al-ukhra allati hamuha fil hayat tahsilu daruratil aish. Nah, di sini al-quwa asyahwaniyah itu bagaimana kita mengontrol diri kita, ya kan, dari kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh manusia sebagai mempertahankan dirinya untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Nah, sekarang la yastaqimu amrun nas fil madinah al-fadilah illa biwujudin namus alladzi aqarrahu shahibus syar'i. Tadi kan di awal teori negara ideal itu kan ada 4, ya, kita klasifikasikan 4, ya. Nah, yang terakhir itu an-nawamis, an-namus itu hukum. Nah, di sini pandangannya Ibnu Rus. Jadi ini yang tidak terdapat di Plato, ya. Nah, pandangannya Ibnu Rus, kalau misalkan manusia itu hidup itu tidak dengan hukum, itu akan tidak teratur gitu kan, karena tidak ada aturan, ya, seenaknya aja manusia itu berjalan. Maka di sini Ibnu Rus sendiri itu menulis di dalam bukunya, ya kan, di dalam bukunya bahwa saya ini harus diwujudkan juga hukum, harus terikat dengan hukum, ya, alladzi aqarrahu yang ditetapkan, yang diputuskan oleh shahibus syar'i, orang yang ahli dalam syariat. Nah, di sini yang tidak tertuliskan di Republik Plato, ya. Nah, kayak kalau kita belajar tadi, ya, kaitannya Madinah, ya kan, Madinah itu kan logikanya kan kita itu kan berhutang, ya, berhutang, manusia itu berhutang kepada Tuhan gitu kan, berhutang kepada Tuhan. Logikanya jika dikaitkan dengan Madinah, berarti kan penguasa ini kan sebagai yang mengatur bagaimana proses pembayarannya kan, karena yang memberi hutang tadi. Nah, masyarakat ini kan otomatis yang membayar, ya membayar karena dia punya hutang tadi. Nah, akhirnya proses itu tadi itu bayarnya itu melalui hukum. Nah, hukum ini dikatakan oleh Ibnu Rus ini namus, ya hukum ini adalah dinnya tadi yang sesuai dengan syariat Islamiyah.
Nah, di sini beliau menekankan idza fasadatin nawamis ghayatul fasad. Nah, kalau hukumnya itu rusak, maka ya tujuannya akan rusak gitu kan. Nah, maka negara akan rusak kalau tidak berdiri ya, tidak berdiri sebuah hukum, ya hukumnya itu dirubah-rubah semena-mena. Nah, itu akan rusak gitu ke depannya. Nah, barozat hunakal akhlak al-qabihah ghayatul qabih. Nah, sama juga akan menghasilkan sebuah akhlak yang qabih gitu kan. Nah, akhlak yang jelek. Nah, di situ. Nah, sekarang apa sih tujuan negara ideal ya? Kita beralih ke tujuan negara ideal. Tadi teori negara ideal sudah kita paparkan, ya kita klasifikasikan menjadi 4. Sekarang apa sih tujuan negara ideal? Ya, goyah itu negara goyah di sini ya. Kita artikan dengan tujuan. Nah, annal goyah minal madinah al fadilah huwa tamkinu ahluha min buluhi kamalatihim al insaniyah. Nah, jika tadi kita adanya keterikatan manusia dengan negara, maka tujuan negara, ya kan, tujuan negara juga sesuai dengan tujuan manusia. Ya, ketika manusia itu apa sih tujuannya manusia diciptakan di bumi gitu kan oleh Allah itu sebagai khalifatun fil ardi, tujuannya itu apa? Itu kan tujuannya kan ligoyah di sini tertulis ada apa namanya ligoyah as-sa'adah al-hakikiyah. Nah, untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Kemudian di sini juga tertulis 5 arifatillah ya. 5 arifatillah ini annal ghaya min khalqil insan hiya ma'rifatullah hakul ma'rifah. Nah, jadi ya kan kalau kita melihat bahwasanya asal usul manusia diciptakan ya sebenarnya kan ada sebuah asarul hadis ya. Asarul hadis kayak man arafa nafsahu arafa rabbahu gitu kan. Jika dikaitkan dengan bahwasanya berarti kan ada apa namanya keterkaitan antara antara manusia dengan Tuhannya tadi, kontrak manusia tadi, berarti kan otomatis manusia itu membayar hutangnya kepada Tuhan itu kan dengan sebuah ibadah ya. Apa namanya perbuatan yang baik, perbuatan yang soleh ya kan. Nah, di situ seperti tertulis dalam hadis qudsi juga bahwasanya memang Allah itu kan apa namanya suka dikenal ya, suka dikenal oleh makanya Allah itu menciptakan makhluk supaya Allah itu dikenal oleh makhluknya. Makanya tertulis dalam Al-Qur'an ya kan Allah itu menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk menyembahnya. Nah, di situ karena maka di sini tujuan dari manusia itu adalah sebagai ma'rifatullah dan untuk mencapai apa namanya as-sa'adah al-hakikiyah. Nah, di sini juga sama jika dikaitkan dengan negara ideal, ya kan? Ya negara itu ya otomatis tujuannya ya untuk mencapai sebuah kebahagiaan, ya. Dan untuk selain itu juga untuk mencapai sebuah apa namanya al-kamalat al-insaniyah, ya kan? Kesempurnaan manusia. Nah, kan sebenarnya negara itu kan adalah aplikasi dari din tadi ya. Kita kan apa namanya kita diciptakan tadi untuk membayar hutang tadi kan. Nah, jadi negara ini adalah bentuk dari aplikasi dari tadi yang keberhutangan kita terhadap Allah. Ya. Nah, sama di sini. Plato sendiri juga menulis bahwa tujuan dari negara itu adalah sa'adah. Tapi kan sa'adahnya tadi berbeda ya pandangannya Ibnu Rus sama pandangannya Plato. Ya. Nah, sekarang apakah mungkin negara ideal ini bisa diwujudkan, ya kan? Nah, di sini terdapat perbedaan antara Ibnu Rus dengan Plato. Bahwasanya Plato menganggap nggak mungkin negara ideal ini diciptakan, gitu kan? Ya, karena kan memang di dalam bukunya Plato sendiri kan beliau dari apa namanya di dalam bukunya sendiri beliau menganggap bahwasanya dari macam apa namanya kriteria pemimpinnya dan lain sebagainya itu seakan-akan mustahil gitu kan diciptakan negara ideal ini secara wujud gitu, mustahil. Jadi hanya ada di angan-angan saja, khoyali, utopis gitu kan. Nah, tapi kalau menurut Ibnu Rus ini bisa diwujudkan. Ya. Ini bisa diwujudkan
apa namanya, Madinah Fadilah ini bisa dalam ya sudah pernah diwujudkan. Nah, kita contohnya kepada negara yang apa namanya, yang dipimpin ketika itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam Misakul Madinah di situ sampai beliau ya kan di situ kan terdapat berbagai macam ya negara yang plural ya, plural di sini berbagai macam suku, kemudian agama, tapi beliau berhasil mewujudkan negara yang adil dan beradab. Nah, sekarang bagaimana mewujudkan negara ideal? Jika tadi Plato mengatakan tidak mungkin, itu hanya khayali aja, itu utopis, itu hanya di angan-angan aja gitu kan. Karena apa? Karena memang Plato sendiri mematok kriteria pemimpin yang begitu sempurna gitu kan. Ya, sehingga dilihat dari situ ya nggak mungkin, tapi menurut Ibnu Rus itu mungkin berdiri. Nah, mungkinnya di sini kita bagaimana sih mewujudkannya? Nah, di sini ada perbedaan juga. Ya, perbedaan bahwasanya menurut Ibnu Rus harus ada pemimpinnya dulu gitu kan. Nah, pemimpin anjakuna rois awalan qabla antasila ilal Madinah al-Fadilah. Jadi memang patokan pertama untuk mewujudkan negara ideal itu terletak pada pemimpinnya. Nah, beliau nulis di dalam bukunya, tapi buku tahafut ya. Beliau menulis bahwasanya beliau mengumpamakan pemimpin ini seperti Allah ya. Jadi Allah ini kan sebelum alam ini diciptakan ya kan, otomatis ya sudah ada penciptanya ya kan. Nah di situ jadi sebelum negara ideal ini diwujudkan maka harus adanya seorang pemimpin. Seorang pemimpin dia kan sebagai konseptornya, sebagai pengaturnya, ya kan mempunyai apa namanya konsep untuk mengatur negara dan mewujudkan negara ideal itu sendiri. Jadi beliau mengumpamakan di sini innal amir biharakatil aflaq wa al mabda al awal wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu lihadal amir qamat as-samawat wal ard. Jadi di sini adanya Allah dulu ya, baru setelah itu Allah menciptakan alam. Nah, kama annahu bi amril muluk al awal ar-rais fil Madinah qamat jami'ul awamir al-ibadiyah mimman ja'ala lahul mulk wilayatal amr min umuril Madinah ila jami'im man fiha min asnafin nas. Nah, jadi di sini beliau menekankan sekali bahwasanya negara ideal ini akan diwujudkan ya pertama dengan roisnya dulu. Nah, sekarang rois ini pemimpin. Nah, sekarang pemimpin yang bagaimana supaya negara ideal ini bisa diwujudkan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat ya. Tadi kalau Plato itu antakunal adalah awalan summa rois. Nah, tertulis dalam Republik Plato di sini. Nah, kan pemimpin yang bagaimana tadi ya? Ya saya lanjutkan pemimpin yang bagaimana tadi. Nah, menurut Plato dan menurut ya Al-Farabi juga menurut yaitu harus yang filosof gitu kan. Nah, seorang filosof ya, yang bisa mewujudkan negara ideal. Tapi di sini Ibnu Rus tertulis dalam bukunya itu ya nggak harus filosof gitu kan. Yang penting yang yuhibbu bil falasifah itu yang mencintai filsafat gitu. Kalau Al-Farabi kan dia menulis dalam bukunya yakunu huwa filosof au nabiyan ya kan. Kalau menurut pandangannya Ibnu Rus ya nggak mungkin kalau nabi gitu kan, karena kan sudah apa namanya terakhir kan Nabi Muhammad ya mungkin yang mempunyai kriteria seperti nabi itu kan nggak mungkin gitu kan. Nah sekarang kata Ibnu Rus itu ya alladzi yuhibbu nabi bil falasifah bil filsafat ya, dengan yang mencintai filsafat gitu. Nah ini sama seperti yang dikatakan Plato ya, seorang filsafat. Nah, karakteristik pemimpin yang ditekankan oleh
Plato sendiri itu banyak, sampai menurut Ibnu Rus ya tadi yang beliau sendiri bilang, ya si Plato itu sendiri bilang yang nggak mungkin negara ideal itu wujud karena memang mematok karakteristik pemimpin yang banyak gitu kan, sehingga mustahil adanya itu hanya di angan-angan. Tapi Ibnu Rus sendiri itu memberikan kriteria pemimpin. Di sini terbagi, diklasifikasikan menjadi 4 ya. Ada empat kriteria. Yang pertama husnul khalq. Ya, husnul khalq di sini kan antara khalq sama khuluq itu beda ya. Ya, kalau kita gambarkan manusia ini kan ada khuluq sama khalq ya. Kalau kita ada hadis ya, Allahumma kama hasan taholkin fahasin khuluqi gitu kan. Kalau khalq ini kan secara yang dilihat oleh kasat mata ya, secara lahiriahnya manusia. Kalau khuluq itu kan yang batiniah. Nah, jadi kaitannya dengan di sini seorang pemimpin itu harus husnul khalqi ya. Salamatul jismi wa quwwatihi wa husnul qawam. Jadi mempunyai badan yang tidak cacat gitu kan, tidak cacat ya, ya sempurna gitu. Intinya tidak perawakannya juga baik, ya, enggak cacat lah ya, intinya enggak buta dan lain sebagainya enggak, tapi dia mempunyai postur tubuh yang baik gitu kan. Kemudian yang kedua husnul khuluqi. Nah, husnul khuluqi mempunyai sifat yang terpuji. Dia jauh dari sifat-sifat yang buruk, yang tercela gitu kan. Kemudian yang ketiga hubul ilmi wa ta'allum. Nah, ini hubul ilmi wa ta'allum. Jadi wa qaunuma syartaini asasaini la tahsilal ulum an-nadhariyah wal ilmiyah wal amaliyah. Nah, di sini ilmu yang secara teoritis sama ilmu yang praktis. Nah, di sini. Jadi kalau kita kalau seorang pemimpin itu suka dengan ilmu, suka dengan belajar, ya insya Allah akan mewujudkan budaya ilmu di dalam suatu negara. Kemudian yang keempat, anyakuna muhibban lisidqi wa karihadil kadzi. Ya, dia seorang yang jujur, jujur nggak pernah bohong dia. Nah ini yang paling penting ya. Jadi keempat ini ya otomatis kalau kita kaitkan kok kenapa sih Ibnu Rus ini nggak menuliskan dia dinul Islam gitu kan sebagai patokan pertama. Nah, kita lihat dari sebelum-sebelumnya tadi, ya kan kita kaitkan dengan syariat, otomatis keempatnya ini ya kan berkaitan erat dengan dinul Islam, ya dinul Islam. Karena negara ideal itu nggak mungkin terwujudkan oleh yang lepas dari salah satu ini. Nah, tadi sudah dijelaskan ya peran pemimpin di dalam sebuah negara ideal dianalogikan sebagai Allah ya di sini. Nah, tadi Madinah ya kan, Madinah jika kita katakan tadi di awal ya itu adalah sebuah aplikasi dari Dain tadi ya kan. Jadi Madinah di sini itu ada penguasa hukum masyarakat. Nah, ini sebagai penguasa ini ya, penguasa ini kan sebagai yang mengatur ya, yang mengatur proses pembayaran utang. Ya kan? Tadi jika dikaitkan dengan Dain tadi loh ya, itu penguasa itu bisa sebagai pengatur ya, sebagai pengatur proses bagaimana pembayaran utang si masyarakat ini yang mempunyai utang, ya kan? Nah, masyarakat yang mempunyai utang itu dengan apa? Dengan hukum. Hukum di sini jika dikaitkan dengan tadi teori tadi ya, Dain tadi ya, itu hukum ini adalah din di sini, din. Ya, maka sebenarnya ngomongin negara itu ya ngomongin world view, ngomongin manusia, nggak jauh-jauh ya, nggak jauh-jauh dari manusia karena memang hakikatnya negara itu sendiri itu ya manusia gitu. Ketika kita berbicara negara ya berbicara manusia, ya berbicara world view kita,
bagaimana kita memandang manusia, bagaimana kita melihat manusia itu, hakikat manusia. Kalau yang tadi disampaikan di awal bahwasanya kalau orang barat itu melihat manusia itu dualistik ya. Nah, kalau kita kan tadi jadi berangkat dari bagaimana Allah itu menciptakan manusia sebagai khalifatun fil ard ya, di situ. Baik, sampai sini saja penjelasan dari saya ya. Ini kita belajar bersama ya, karena memang saya juga sendiri di sini jurusannya akidah dan filsafat Islam ya, akidah dan filsafat Islam, tapi ingin belajar politik dari sisi filsafatnya ya. Kita di sini belajar bersama. Mungkin di sini ada yang sudah fokus di awal tentang politik ya dan lain sebagainya, mungkin bisa sharing bersama di sini ya. Ya, saya kembalikan ke Mirza. Terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Ini saya lagi menunggu dari admin apakah sudah masuk pertanyaan. Nah, sambil menunggu Ustazah, ini saya mau sharing sedikit. Saya dari Hubungan Internasional Ustazah. Oh iya Mirza. Dan HI di mana? Di UGM Ustazah. Oh Masya Allah. Ya, jadi semester berapa ini? Saya sekarang semester 7. Berarti lagi penulisan skripsi ya? Iya, lagi ngambil insya Allah. Iya. Tafadhol. Ya, begini Ustazah. Saya sering banget sebenarnya di kelas tuh gatel gitu loh Ustazah, ibaratnya. Karena kami selalu membicarakan negara dalam artian nation state. Yang itu kita tahu sendiri konsepnya sangat sekuler ya. Nah, saya ingin mempertanyakan Ustazah, bagaimana sih di pemikirannya Ibnu Rushd ini, apakah masyarakat itu punya istilahnya keanggotaan? Kalau misalkan di nation state kan dengan menjadi warga negara, maka kita ada istilahnya keanggotaan, yang dimana di situ ada hak dan kewajiban dari penguasa terhadap kita gitu ya. Nah, kalau di pemikiran dulu-dulu tuh sebenarnya ada nggak sih Ustazah yang seperti itu, yang menandakan keanggotaan jadi suatu negara? Kalau Ustazah sendiri ya, selama ini kan baca punyanya Ibnu Rushd ini belum sampai, sebenarnya ada sih pembahasan tentang masyarakat itu sendiri, tapi kan Ustazah di sini fokusnya ke bagaimana sih munculnya negara gitu kan, bagaimana karakteristik pemimpin, peran pemimpin gitu kan, yang mempunyai pengaruh besar gitu. Tapi kalau untuk tadi keanggotaan masyarakat itu seperti apa, itu Ustazah belum dalam ke situ gitu, belum baca ke arah situ. Jadi memang ini sebenarnya bisa dilanjutkan ya, ini bisa dilanjutkan ke penelitian selanjutnya. Cuman di sini Ustazah lebih ngangkat ke keadilannya nanti untuk penelitian selanjutnya ke keadilan. Ustazah angkat keadilan. Sebab keadilan sendiri juga kalau kita di dalam dunia politik ya, di dalam pandangan sekuler sendiri kan cuma dimaknai sebagai political justice, natural justice gitu kan. Nah, di sini juga kita penting membahas bahwasanya keadilan, apalagi di sini Ustazah keadilannya itu di dalam kacamata al-atas ya. Ini nanti akan Ustazah telusuri lagi gitu kan. Bahwasanya beliau itu mempunyai pandangan yang sangat fundamental gitu. Nah, sebenarnya ini sangat penting sekali ya dikaji di apalagi hubungan internasional kan, yang ya harus paham banget dengan pemikiran itu sendiri, apalagi khazanah keilmuan Islam ya, karena kan kita nanti akan terjun ke dunia ya lingkup yang lebih luas ya Mirza ya, gitu kan. Ya akan adanya interaksi yang banyak lagi. Tapi di sini Ustazah tekankan tadi, Ustazah belum membaca bagaimana sih konsep masyarakat, ya kan, masyarakat menurut Ibnu Rushd tadi, apakah keterikatan dengan anggotaan hak-haknya tadi itu ya masih sebatas itu pembacaan Ustazah gitu. Ya, Ustazah. Jadi jadi dapat banyak konsep baru lagi sebenarnya dari penjelasan Ustazah. Karena bener yang kata tadi Ustazah katakan, justice itu diibaratkan ya justice antara nation state dengan warga negaranya aja. Di situ tidak pernah ya kayak timbal balik aja gitu antara ibaratnya kayak hubungan. Makanya akhirnya kalau sekarang ya kalau kita lihat ke misalnya kasus COVID sekarang nih Ustazah,
kita sekalian diskusi. Akhirnya pemerintah merasa cara terbaik untuk memberikan solusi di masa ini adalah dengan memberikan peraturan-peraturan lagi gitu. Karena justice-nya adalah konsep justice-nya ada di pemberian undang-undang, pemberian hukum. Padahal itu bukan yang secara manusiawi ya, bukan yang kita butuhkan gitu loh. Iya, iya. Betul. Ya kan sebenarnya kan aplikasi dari DIN tadi itu kan Madinah. Madinah itu sebenarnya ini adalah memanusiakan manusia gitu loh. Memanusiakan manusia tadi. Nah, kalau di barat ya barat sendiri karena memang berangkat dari konsep dualistik ya terhadap manusia. Manusia itu dilahirkan free gitu kan, bebas ya kan. Ya, bebas maka ya terserah manusia mau ngapain aja gitu kan bebas. Nah, makanya ada yang penganutnya para utilitarianisme sama libertarianisme itu kan yang mengusung bahwasanya ya keadilan mayoritas, keadilan ada yang nggak setuju dengan keadilan mayoritas maka seperti kayak mengorbankan kaum minoritas dan lain sebagainya itu kan mereka hanya memandang sesuatu yang materialistik gitu kan sesuatu yang fisik gitu. Nah makanya di sini kita perlu mengislamisasikan ya tugas kita ini adalah mengislamisasikan jadi kita mengambil sesuatu yang baik dari mereka ya kan sesuai dengan pandangan hidup kita dan kita membuang yang tidak sesuai dengan kita. Nah yang memang sekarang memang kita lagi dimasuki dengan teori-teori itu ya sampai sekarang pun yang mungkin pijakannya mereka itu teori-teori barat yang diusung oleh ya John Rawls, Immanuel Kant dan sebagainya itu sebenarnya pada tataran yang masih masih ini ya debatable ya. Mereka itu masih belum sepakat sendiri. Nah, di sini kita tuh harus menggali pemikiran hazanah para pemikir kita dulu ya. Sebenarnya memang para pemikir kita itu sangat komprehensif ya. Ada yang politikus, ada yang sebagai dokter. Nah, itu Masya Allah kita harus gali itu. Karena konsep-konsepnya beliau itu kan sangat fundamental karena berangkat dari worldview Islam tadi ya yang perlu kita terapkan sekarang di sini ya kalau kita lihat ya ini bayangan negara Indonesia sendiri nih negara Indonesia itu sebenarnya bisa menjadi negara ideal ketika seorang pemimpinnya tadi ya seorang pemimpin kan mempunyai kedudukan pertama ya kursi pertama ya seorang pemimpin jadi pemegang pertama lah seorang pemimpin ini. Jadi seorang pemimpin itu harus berilmu gitu loh. Bagaimana supaya manusia ini kan masyarakatnya ini mencapai sebuah kebahagiaan gitu kan tujuannya. Nah, sekarang aja kayak misalkan nih mereka melihat negara itu sebagai negara yang maju kalau infrastrukturnya melejit gitu ya. Jalan tolnya sampai kita melihat fenomena yang menyedihkan ya rumah-rumah itu digusur karena hanya untuk membangun jalan tol dan lain sebagainya itu fenomena yang sangat menyedihkan gitu kan. Nah itu kan sebenarnya nggak memanusiakan manusia gitu. Bagaimana ini seperti jauh dari pandangan negara ideal gitu kan yang diusung oleh para pemikir Muslim kita dulu gitu. Sebenarnya kan berangkat dari diri kita ya, dari diri kita. Kalau diri kita itu sudah ya tadi ida fasadatin nafsu insaniyah kalau diri kita itu sudah rusak ya pandangan kita rusak ya nggak mungkin akan terwujud negara yang diimpikan ya kan ya menurut mereka yang menggaungkan negara yang maju yang adil yang beradab itu akan jauh sekali gitu kan dari ya contohlah kayak radikalisme kayak gitu. Radikalisme kan ini sebenarnya ini sebagai akibat dari ketidakadilan gitu kan. Ya orang-orang yang akhirnya mensalahartikan radikalisme menginginkan sebuah kalau di dalam dunia politik itu pengen merubah tatanan yang ada di para penguasa tadi itu kan sebenarnya memang ini berangkat dari jika dirunut ini berangkat dari ketidakadilan. Jadi ya negara ideal ini seakan-akan kalau kita melihat dari dunia sekarang ya seakan-akan jauh gitu ya jauh dari itu gitu Mirza. Jadi mungkin Mirza sendiri menarik itu jika nanti kajiannya itu mengembalikan konsep-konsep para ulama Muslim ya
bagaimana melihat negara itu sendiri. Gitu. Ya, Ustazah, terima kasih banyak. Sebenarnya saya udah pernah nyoba bawa konsep ini ke mata kuliah korupsi politik, Ustazah, tentang keadilan. Namun waktu itu respon dari dosen adalah kita sedang berada di kelas, jadi sebaiknya tidak membawa agama. Jadi ya sudah saya mundur. Wah, saya lewat tulisan aja mungkin, tidak bisa di kelas. Ya itu ya permasalahan yang paling utama ya. Ya, tidak diberi ruang, tapi ya sudahlah. Mungkin caranya harus dengan cara yang lain maksudnya. Nah, ini sudah masuk pertanyaan Ustazah dari Agung di Cilenyi. Ada 3 pertanyaan. Beliau meminta request citasi per slide. Nanti ketika dibagikan slide-nya, karena beliau hanya melihat sebagian saja yang diberikan keterangan. Jadi yang pertama tentang citasi per slide, Ustazah. Terus yang kedua, beliau meminta untuk dijelaskan lagi kaitan antar konsep di dalam Quwah an-Nafsaniyah. Gitu, Ustazah. Terus yang ketiga, kalau pendapat Ibnu Rushd mengutamakan adanya pemimpin yang ideal, dan tanda kurung, jika dikaitkan dengan negara kontemporer, misalnya Indonesia, mungkin dengan konsep nation state kali ya, Ustazah, apakah bisa dimaknai untuk mengambil kursi kekuasaan dulu, seperti pandangan Yusuf Qaradawi? Nah, jadi ada 2 pertanyaan mungkin yang bisa dijawab, Ustazah. Yang pertama tentang kaitan konsep Quwah an-Nafsaniyah, terus yang ketiga mengenai apakah yang tadi disebutkan dengan pemimpin dahulu itu bisa dimaknai sama dengan mengambil kursi kekuasaan dulu seperti yang dikatakan oleh Yusuf Qaradawi. Begitu, Ustazah. Iya. Tadi ya tentang kaitannya Madinah dengan Quwah Nafsaniyah ya. Ya, Ustazah. Ya, ini. Ya kan tadi berangkat dari bagaimana Ibnu Rushd memaknai sebuah Madinah ya. Madinah itu bukan sesuatu yang fisik, dilihat sesuatu yang fisik bangunannya dan tataran gedung-gedungnya yang megah dan lain sebagainya, enggak, tapi terletak pada ahluha, penduduknya, ya kan, masyarakatnya. Masyarakat di sini kan manusia berarti kan ya. Masyarakat itu kan karena kumpulan dari manusia itu kan. Nah, manusia di sini menurut Ibnu Rushd itu uniknya bukan dilihat dari sisi jisemnya yang tampak lahiriahnya, tapi dari sisi nafasnya. Nah, karena apa? Kalau nafasnya tadi itu baik, ya, maka manusia itu kan akan memancarkan sebuah akhlakul karimah. Nah, kalau kita negara ini adalah kumpulan dari manusia-manusia yang akhlaknya karimah, ya kan? Maka ya itu dinamakan dengan negara ideal. Nah, itu jadi kaitannya Quwah Nafsaniyah dengan negara tadi. Ya, seperti kuwatul ilmi, kuwatul ghadab, kuwatul adalah, kuwatul syahwah. Nah, di sini ketika dalam keadaan yang seimbang, kuwatul ghadab itu akan syaja'ah, ya kan? Kuwatul ilmi itu akan hikmah, kuwatul syahwah itu akan ifah, ya. Kuwatul adalah itu akan adil. Nah, hikmah ini tadi dia akan bisa membedakan antara baik dan benar. Kemudian syaja'ah dia ya berani gitu ya. Kemudian ifah dia bisa mengontrol dirinya. Nah, dari ketiga itu jika seimbang maka dia akan adil ya. Adil. Nah, kaitannya dengan negara tadi ya, di sini ya. Jadi kayak misalkan nih Al-Quwah an-Natiqah al-Aqilah, beliau menganalogikan sebagai ro'asnya, kepalanya gitu kan. Kayak ilmu kan yang ini kan kognitif berarti ya, kayak ilmunya. Nah, ilmunya ini berarti kayak dalam posisi seorang pemimpin. Nah, kan? Seorang pemimpin itu kan dia kan tadi yang mengibaratkan itu seperti bahwasanya seperti Tuhan ya yang mengatur, ya kan? Yang mengatur segala kehidupan manusia di negara. Ini kan pemimpin berarti. Pemimpin yang punya kuasa. Makanya dia disebut dengan di dalam bukunya itu Al-Quwah an-Natiqah al-Aqilah ar-Ro'sun tadi itu sebagai ro'is. Nah, Al-Quwah al-Ghadabiyah di sini dia menganalogikan sebagai kolab al-junud ya. Jadi kan tadi syaja'ah ya. Jadi sebuah negara itu harus ada yang menjaga, ya kan, kayak tentara, polisi. Karena apa? Karena jika terjadi sesuatu, ya kan,
kejahatan dan lain sebagainya itu ada yang berani, ya kan, ada yang berani untuk melindungi sebuah negara gitu kan. Ini sebagai perlindungan negara. Nah, kayak kemudian al-quwah asyahwaniyah, ya kan. Nah, ini bagaimana tadi kaitannya dengan iktifaul kamalat, ya. Bagaimana kita mempertahankan eksistensi manusia, ya kan, dalam hidupnya. Ya tadi dengan kebutuhan primer, sekunder, dan peningkatan keduanya tadi. Itu. Jadi jika dikaitkan dengan al-quwah nafsaniyah tadi, ya beliau juga menulis ini, al-ilmu at-tabi'i yu'assisu ilmu nafas, wa ilmu nafas yu'assisu ilmu akhlak, wa ilmu akhlak yu'assisu ilmu as-siyasah. Ya, jadi kalau akhlak itu sendiri kan yang mengatur pribadi manusia, ya kan. Jadi kalau siasah, ya politik itu yang mengatur manusia dalam secara komunal, secara luas gitu kan, secara kelompok, bukan lagi individu. Nah, di situ. Terus keterkaitannya pemimpin tadi ya. Iya Ustazah, hubungannya dengan pandangan Yusuf Qaradawi. Nah, ya kan di sini beliau tadi bahwasanya karena mengapa pemimpin ini diletakkan di pertama ya kan, dalam mewujudkan negara ideal gitu kan, karena memang pemimpin itu yang memegang kekuasaan pertama, ya kan, memegang kekuasaan pertama. Ya bahasanya di sini sebagai konseptor iya, sebagai yang mempunyai ilmu iya gitu kan, yang sebagai yang penggerak iya gitu. Jadi memang kan kayak gini, kayak Allah untuk menciptakan manusia gitu kan. Otomatis kan Allah ini kan maha segalanya ya. Ya. Otomatis Allah ini adalah melebihi dari penciptaannya otomatis itu kan. Nah, sama di sini. Jadi untuk mewujudkan sebuah negara itu ya si pemimpin ini mempunyai peran penting. Nah, tapi pemimpin yang bagaimana ini yang harus selektif gitu kan. Tidak serta-merta semuanya bisa menjadi pemimpin gitu kan. Enggak. Ya bahkan ulama itu enggak semuanya bisa jadi pemimpin gitu kan. Nah, jadi di sini ada kriteria tersendiri gitu. Ibnu Rus itu mematok sebuah pemimpin, ya karakter pemimpin itu tadi untuk bisa mewujudkan negara ideal. Jadi sangat penting sekali peran pemimpin di sini kalau untuk kita lihat di negara kontemporer ya Indonesia, lihat kita ke negara Indonesia sendiri ya. Kalau pengen mewujudkan negara ini yang ideal ya kita harus bisa dong memilih pemimpin yang ya dari sisi yang dipatok sama oleh ulama muslim khususnya di Ibnu Rus ini sendiri gitu kan. Karena kalau bahasanya kalau pemimpin itu nggak punya ilmu, bagaimana mau mengatur para bawahannya, bagaimana mau mengatur masyarakatnya kalau memang dia nggak punya ilmu gitu kan. Nah sekarang kalau dia nggak baik gitu kan, nggak baik sifatnya itu kan, banyak bohongnya gitu kan. Lah gimana beliau kan sebagai teladan gitu kan, pemimpin itu sebagai teladan, bagaimana mau memberi contoh kepada masyarakatnya sendiri kalau memang dirinya aja suka bohong, suka berbuat yang tercela gitu kan. Nah karena memang pemimpin kan kasarnya ya sebagai teladan gitu kan, sebagai teladan bagi masyarakatnya gitu. Ya, gitu Mirza. Ya, terima kasih Ustazah. Mungkin dari Mas Agungnya ada tanggapan sebelumnya? Kalau ada tanggapan selanjutnya mungkin atau mau berdiskusi, bisa menggunakan fitur raise hand. Atau bisa, kita masih membuka pertanyaan, kasih pertanyaan, nanti bisa langsung chat aja ke Yayasan Bentala, karena yang memegang itu Yayasan Bentala. Nah, untuk sambil menunggu nih Ustazah, Iya, gimana? saya
ingin membahas sedikit soal tadi respon Ustazah yang tentang memanusiakan manusia. Saya sering ikut diskusi dengan teman-teman Visipol. Ternyata pandangan memanusiakan manusia ini lebih ke membebaskan manusia dalam artian sebebas-bebasnya, Ustazah. Jadi bagaimana ya akhirnya dianggap manusia kalau sebebas-bebasnya. Makanya pandangan saya dan beberapa teman-teman yang misalnya kasus korupsi politik itu, Ustazah. Kami yang merasa solusinya ada di pribadi gitu loh. Bagaimana semua sistem itu cacat bukan karena sistemnya tapi karena orangnya, itu akhirnya semacam diredupkan oleh sistem kelas yang merasa enggak, kamu itu tidak boleh mengatur manusianya karena semanusia-manusia gimana istilahnya ya? Sesempurnanya manusia tuh manusia yang bebas gitu loh, Ustazah. Makanya dengan mengatur manusia mereka merasa mereka dikat kemanusiaannya, akhirnya mereka merasa harus terus menggodok sistem dan sistem lagi demi mengatur manusia. Ya makanya itu dia, Ustazah. Aku berharap teman-teman mungkin yang ada di politik juga ya, yang hadir di sini bisa ikutan membahas bareng kira-kira bagaimana kita bisa membahas negara dalam konsepnya yang ya manusia gitu loh, Ustazah. Soalnya saya di ini sekali curhatnya, Ustazah, di Visipol nggak ada temennya, Ustazah. Dikit banget yang memahami itu bahwa kita bernegara tuh buat manusianya. Sayangnya semuanya terlalu sistemik memandangnya. Apalagi di hubungan internasional ya. Semuanya dipandang lebih besar daripada manusia, yaitu sistem. Ustazah, Iya, makanya. memang iya itu ya, benar ya. Memang berangkat dari konsep manusia sih sebenarnya. Ya tadi ya, kalau misalkan negara ini ya, bayangkan kalau misalkan kita sendiri itu tahu ya, kita tahu tugas kita masing-masing, ya kan? Kita tahu sebagai bahwasanya kita khalifatun fil ardi tadi. Nah, pasti dia akan merasa apa namanya untuk berbuat salah ya. Berbuat salah itu tidak akan pernah gitu loh berbuat salah kalau misalkan kita tahu bahwasanya ada keterikatan antara kontrak kita ya, kontrak kita dengan Tuhan tadi. Memang berangkatnya dari konsep manusia sih ya, bagaimana kita memandang manusia itu tadi gitu. Kalau memandang manusia bebas gitu kan, memanusiakan manusia itu bebas loh. Kalau kita dalam bernegara aja itu ya, adanya hukum, adanya undang-undang, adanya peraturan itu kan supaya manusia itu kan nggak semena-mena melakukan seenaknya aja gitu kan. Karena memang ya itu pandangan Barat berawal bahwasanya manusia itu ya free tadi. Ya mau ngelakuin apa aja ya terserah, mereka bebas gitu kan. Jadi kayak nggak ada keterikatan dengan suatu kontrak gitu kan. Nah, di sini yang pandangan yang berbeda dengan kita ya. Kalau kita mengkaji Al-Atas sendiri ya bahwasanya kita ada kontrak ya, kontrak kita dengan Tuhan. Itu yang kalau misalkan kita lalai ya kan, kita lalai berarti ya tadi kan kalau kita bahas jiwa ya yang sebelumnya tuh ada jiwa rasional, jiwa nafsaniyah tadi sama jiwa hewani ya, sama nabati gitu kan. Nah, kalau kita lagi lalai tadi berarti yang lebih mendominasi itu adalah jiwa hewaninya tadi gitu kan. Nah, makanya jiwa yang nafsaniyah tadi itu harus berjuang ya, harus berjuang mengalahkan jiwa hewani. Jadi kayak seakan kita itu di dalam diri manusia itu kayak sebuah ya manusia sendiri itu diibaratkan kayak sebuah negara gitu kan. Nah, bagaimana kita mengalahkan jiwa di dalam diri jiwa kayak kita berperang juga di dalam diri kita itu. Bagaimana kita mengalahkan sebuah apa namanya jiwa-jiwa hewannya supaya kita lebih mendominasi jiwa rasionalnya tadi mengenal Allah sebagai mengakui Allah sebagai Tuhan kita gitu kan. Akhirnya kan kita melakukan kehidupan itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum gitu kan. Aturan di sini seperti yang disampaikan Al-Atas sendiri, aturan di sini adalah sebagai din. Ya, din itu yang memberi aturan. Nah, kita tunduk kepada peraturan-peraturan tadi yang sudah dibuat oleh Allah. Nah, berarti kita tunduk kalau di dalam kita kaitkan dengan negara, kita tunduk dengan peraturan yang sudah dibuat oleh sebuah negara. Nah, makanya
permasalahan di sini, peraturan itu yang buat siapa gitu kan. Nah, sekarang kan ya banyak ya yang membuat ya sudah masuklah pemikiran-pemikiran liberalisme, sekularisme, pluralisme di dalam tataran masyarakat pemerintah ya. Ya sekarang ada mau digolkannya RUU PKS dan lain sebagainya, RUU HIP. Nah, itu sudah masuk ranah pemikiran-pemikiran tadi, liberalisme, pluralisme ya kan. Ya jadi memang konsep dasar awalnya tadi kita harus manusia itu tadi, manusia. Karena memang dampaknya itu sangat sangat fatal ya kalau misalkan kita mempunyai pandangan yang sekuler, ya kan, itu dampaknya akan fatal. Ya. Contohnya dalam tataran negara itu sendiri. Nah, bagaimana yang pemegang sebuah kekuasaan pertama, tapi dia mempunyai pandangan yang berbeda dengan kita. Kayak misalkan nih, ya kan, di dalam kita kaitkan dalam keluarga ya, keluarga nih, ya kan, keluarga itu kan sebuah bentuk Madinah yang terkecil ya, terkecil nih keluarga. Nah, kalau keluarga itu ada seorang pemimpin ya, suami ini adalah pemimpin, yang istri dan lain sebagainya itu adalah sebagai masyarakatnya gitu kan ya. Kita analogikan sebagai keluarga itu adalah sebagai bentuk negara yang terkecil. Nah, otomatis kan bagaimana seorang suami ini, ya kok jadi ngomongin keluarga ini. Ya kan, jadi gimana seorang pemimpin ini mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu kan ya. Kan otomatis ya kita sendiri kan harus berdasarkan pertama ya otomatis ya worldview kita kan worldview Islam ya. Makanya kenapa tertulis di situ kalau seorang muslimah itu nggak boleh menikahi seorang laki-laki yang non muslim ya, karena lagi mana mau mewujudkan negara yang sakinah mawaddah warahmah kalau pemimpinnya aja itu nggak ngerti tentang tentang agama ya kan, apa yang harus peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan itu ya nggak mungkin akan terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu kan. Nah, sama dengan pemimpin tadi. Ya, kalau pemimpin kita mempunyai pandangan yang sekuler ya kan, ya itu nggak mungkin ya, terwujud negara ideal gitu. Ya, itu kita kaitkan dengan ya sebuah analogi keluarga tadi ya. Jadi kalau keluarga berangkat dari keluarga tadi, keluarga kita ya dan nafas manusia tadi itu sudah berada pada tempatnya ya kan, pada adil gitu kan, itu akan mewujudkan negara yang ideal. Gitu. Terima kasih Ustazah, jadi bahas keluarga ya Ustazah. Iya ya. Lebih mudah dimengerti karena skopnya kan langsung kena ke kita ya. Ini ada masuk lagi pertanyaan Ustazah dari Azam Robbani. Beliau menyampaikan, terima kasih Ustazah Farha penjelasannya. Beliau ingin bertanya, konsep Ibnu Rushd mengenai Madinah Fadilah memberikan kita pandangan yang mendalam termasuk suatu negara yang berdasarkan Islam. Meski beliau banyak melihat teori-teori Plato sebelumnya, namun sebagaimana dengan plutokrasi, negara tersebut tidak kita lihat bentuknya hari ini. Lalu jika negara ideal diartikan sebagai sistem manakah negara hari ini yang mendekati seperti itu? Beliau menaruh dalam kurung, apakah demokrasi, otoritarianisme, atau kerajaan, supaya kita punya acuan terlebih dahulu dalam bernegara. Gitu saja. Jadi, kira-kira yang paling mendekat, apabila kita mengartikan yang ideal itu sebagai dalam artian sistem, yang bisa kita lihat pada hari ini tuh yang paling dekat yang mana saja. Demikian. Ya, sebenarnya kan negara ideal ini ya sudah terwujud ya bentuknya, yang dipimpin oleh Nabi Muhammad ya, Rasulullah, itu negara Madinah. Tapi jika kita lihat dalam kehidupan sekarang ya, kontemporer ini, jika negara ideal itu dikaitkan dengan sistem, maka beliau menyatakan bahwasanya sistem yang mendekati negara ideal itu tertulis di sini adalah demokrasi gitu. Jadi ya sebenarnya negara Indonesia ini tuh bisa kan, negara Indonesia kan juga sistemnya demokrasi ya. Negara Indonesia ini sebenarnya bisa menjadi negara ideal ya kan, karena memang sudah demokrasi gitu. Nah, sekarang
kita melihat tinggal memperbaiki gitu kan. Tadi kan titik fokusnya kepada yang pertama adalah pemimpin tadi ya, pemimpin, kemudian hukum dan masyarakat tadi. Nah, jika yang pertama ini sudah memenuhi ya pemimpin tadi, karena memang pemimpin itu benar-benar mempunyai peran yang sangat penting di dalam mewujudkan negara ideal. Jadi Indonesia ini sebenarnya bisa menjadi negara ideal tadi jika pemimpinnya itu sesuai dengan kriteria, ya kriteria yang dipatok. Nah, ya kita bisa lah ya, kita sebagai manusia ya yang beragam gitu kan bisa melihatlah bagaimana sih sosok yang patut dijadikan sebagai pemimpin gitu kan. Nah, itu kan kita bisa melihat ya. Nah, setelah itu hukumnya. Nah, hukum di situ kita harus tegakkan keadilan gitu kan, harus tegakkan hukum yang sesuai dengan syariat. Kalau hukum itu dirubah-rubah gitu kan, hukum itu semena-mena, itu nggak mungkin terjadi negara ideal ya kayak hukum di Indonesia ini kan. Sekarang ya kita sangat ini ya sangat miris ya. Ya intinya sedih lah melihat keadaan Indonesia yang seperti ini, seperti seakan mau dibawa kemana Indonesia ini kan, tujuannya itu seperti apa. Nah ya kita sebagai orang yang mempunyai kacamata ya Muslim sendiri bisa melihat gitu kan, banyaklah perubahan-perubahan gitu dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya negara ideal ini bisa jika disistemkan itu Ibnu Rushd mengatakan itu sistem demokrasi. Gitu. Ya, terima kasih Ustazah. Mungkin dari Mas Azam Robani ingin merespon sebelumnya? Ya sebenarnya ada ya, Ibnu Rushd sendiri itu membicarakan tentang pembagian negara, ya kan. Cuman di situ juga Ustazah kurang mendalami di pembacaan tentang pembagian negara itu. Cuman Ustazah melihat bahwasanya di situ beliau seperti mengusung sistem demokrasi untuk mewujudkan yang mendekati negara ideal itu adalah menggunakan sistem demokrasi. Nah bisa juga itu nanti bisa dikaji oleh teman-teman ya, bisa dikaji oleh teman-teman yang memang fokusnya di filsafat politik ya tentang pembagian negara-negara yang ideal itu seperti apa gitu kan, itu bisa dikaji lebih dalam oleh teman-teman yang sedang meneliti ya. Mungkin ya di UGM dimanapun lah ya bisa menyuarakan kembali ya kan, bisa memeriahkan lagi gitu kan. Sebenarnya memang zaman dulu itu punya konsep gitu kan, konsep yang syar'i gitu kan. Nah, itu kan jadi kalau di UGM sendiri bisa nggak itu adanya Islamisasi gitu? Wah, saya kurang tahu kalau di Ya, jurusan lain itu. Islamisasi negara kan ya sekarang lagi booming ya Islamisasi itu sebenarnya ya itu tadi sudah dilakukan oleh para pemikir Muslim kita zaman dulu dari membaca karyanya Plato, Aristoteles gitu kan, itu tidak semena-mena mengadopsi, tidak semena-mena mengamini, tapi melakukan adaptasi, memfilter gitu kan, yang baik itu diambil, yang jelek itu dibuang. Gitu. Iya, betul. Karena tidak ada respon dari Mas Azamnya, saya rasa sudah cukup ada yang jawaban yang tadi. Ini saya mau melanjutkan, ada pertanyaan lagi, 2 pertanyaan lagi. Yang tadi Mas Agung ada pertanyaan tambahan. Karena Ibnu Rushd tinggal dalam kondisi negara sakit, bagaimana solusinya menurut beliau? Apakah di buku Ibnu Rushd dijelaskan bagaimana mencetak kader pemimpin? Atau sekedar menceritakan bagaimana pentingnya memegang otoritas kekuasaan dalam kurung peran pemimpin negara? Begitu, Ustazah. Iya, itu sih. Jadi beliau memaparkan ini ya sebagai obat di al-ilaj asyasi gitu kan. Nah, beliau yaitu berangkat dari sesuatu yang fundamental gitu kan, dari manusianya. Kemudian manusia berangkat dari peran pemimpinnya. Jadi beliau enggak yang eksplisit membicarakan ini loh pengobatannya
satu ini, dua ini, tiga ini, enggak. Tapi beliau memang menjelaskan ini kalau menurut menurut saya sendiri itu ini adalah sebagai bentuk pengobatan ya, sebagai pengobatan beliau terhadap negara yang sakit, yaitu melalui tadi memaknai negara yang secara fundamental gitu. Baik, terima kasih Ustazah. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ustazah ya. Iya. Ada pertanyaan dari Dedi dari Bandung. Maksud saya dalam konstruksi konsep politik Islam, Ibnu Rushd dikenal dengan tawaran konsep demokrasi yang menurutnya lebih sesuai dengan hukum-hukum dasar fitrah manusia, dalam kurung al-huriyah, al-musawah, dan keberagaman. Apa kira-kira latar belakang pilihan beliau dan adakah pemikir seangkatan atau setelahnya yang mengkritiknya, Ustazah? Kalau Ustazah ini ya, kalau Ustazah baca sendiri dari pemikiran beliau, ya karena mungkin ini Ustazah kurang ini ya, mungkin bacaannya kurang luas ya. Karena memang skopnya itu Ustazah membatasinya tentang asal usul Madinah, kemudian pemimpin. Jadi kalau yang setelahnya mengkritik, tapi kebanyakan pandangannya itu sama seperti Al-Farabi, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian Ikhwanus Sofa, kemudian Ibnu Khaldun, itu kebanyakan pandangannya sama. Kalau masalah, jadi melihat negara itu kepada sesuatu yang fundamental, kepada yang esensinya gitu, bukan kepada yang fisiknya, yang permukaan, yang dohirnya itu. Jadi kalau tadi ya itu sih sebatas pembacaan Ustazah ya pembacaan saya gitu kan. Nanti bisa ditelusuri lebih lanjut gitu kan. Bisa ditelusuri lebih lanjut ke penelitian setelahnya, bisa dikembangkan gitu. Terima kasih Ustazah. Ini saya membacakan respon tadi dari Mas Azam. Syukron Ustazah, maksudnya pandangan Ibnu Rushd tidak kalah bagusnya dengan pemikir-pemikir hari ini, gitu kata beliau sebagai respon. Lalu yang terakhir ini Ustazah ada pertanyaan dari Mas Wajat Pingkal dari Brebes. Bagaimana pendapat Ustazah terkait praktek bernegara yang dilakukan oleh kekhalifahan Turki Utsmani? Apakah sudah ideal? Relevankah jika kekhilafan diadopsi di zaman global sekarang ini? Begitu Ustazah. Ya kalau ini ya, kalau kekhalifahan itu dilihat dari zaman sekarang ya. Ya tadi sih ya, kita di sini hidup ya yang penting sih yang ditekankan oleh Ibnu Rushd tadi sih hukumnya itu syariat, sesuai dengan syariat Islam, ya kan? Sesuai dengan syariat Islam. Kemudian pemimpinnya juga sesuai dengan kriteria, ya kan? Nah, ya sekarang kan kita kan demokrasi ya, demokrasi karena memang kita itu dari beragam beragam ini ya, suku, beragam agama gitu kan, ya kita itu plural lah ya. Jadi kita harus memandangnya itu secara adil gitu. Tidak serta-merta ya aturan hukum itu tadi supaya kita menciptakan suatu negara yang adil. Jika dilihat dari kontemporer sekarang, aturan tadi ya kayak misalkan nih tentang melihat sebuah persoalan ya kan, tidak saling mengusik satu sama lain gitu, kecuali kalau memang agama kita ya orang-orang non muslim itu mengungkit tentang memojokkan, memarginalisasikan tentang Islam ya. Kita kan sebagai seorang muslim ya tidak bisa tinggal diam gitu kan. Jadi kita hidup di negara yang beragam ya, manusia itu beragam. Jadi kalau misalkan kekhalifahan ini ya didirikan itu bisa saja, cuman tadi ya kembali kalau pendapatnya Ibnu Rushd tadi ya jika hukum itu sesuai dengan syariat, kemudian pemimpinnya itu sesuai dengan kriteria gitu kan, insya Allah dengan bentuk sistem yang demokrasi ini bisa mewujudkan negara ideal tadi gitu Mirza. Mungkin nanti
kita bisa sharing lebih dalam lagi ya, karena memang ini skopnya Ustazah pada tataran ya masih pembahasan dulu ya, penelitian dulu, jadi belum berkembang, masih dalam tataran pembacaan gitu kan. Ya mungkin nanti kita bisa sharing bersama ya tentang, apalagi Ustazah sendiri juga memang bukan paknya, maksudnya fokus di politik nggak, tapi Ustazah berangkat dari filsafat, bagaimana membaca politik itu dari ranah filsafatnya gitu. Terima kasih banyak Ustazah. Sesi pertanyaan sepertinya sudah berakhir Ustazah. Iya. Jadi sebagai penutup, jadi nanti akan ada Mas Alam dari Bentala yang akan memberikan epilog. Namun sebelum beliau, saya mempersilahkan Ustazah untuk memberikan apa istilahnya closing statement lah Ustazah. Mungkin ingin merangkum yang ingin disampaikan hari ini sebelum saya lempar ke Mas Alam. Oh iya, ya jadi kita ya melihat sebuah negara ya kan. Ya kita harus kita harus menghidupkan Islamisasi ya. Kita harus menghidupkan Islamisasi, ini juga sebagai bentuk dari Islamisasi politik ya. Islamisasi politik di mana memang kita dalam hasanah Islam sendiri itu mempunyai konsep yang sudah mapan ya. Sudah mapan, kita bisa menerapkannya di dunia sekarang. Jadi sudah saatnya kita kembali kepada hasanah-hasanah pemikiran-pemikiran Muslim kita dulu ya, yang pernah jaya ya dengan pemikiran-pemikirannya. Jadi sekarang kita tidak ada cara lagi gitu kan, selain kita mengislamisasikan ilmu tadi, mengembalikan ilmu-ilmu kita kepada tempatnya ya, kepada ilmu-ilmu Islam tadi. Jadi kalau sekarang kita dikuasai oleh pemikiran-pemikiran sekuler, nah kita harus bisa mengcounter itu dengan pemikiran-pemikiran Muslim, gitu ya. Itu aja Mirza. Terima kasih Ustazah. Mungkin bisa langsung lanjut ke Mas Alam sebagai epilognya. Silakan Mas Alam. Saya kemana nih? Admin mungkin bisa dimatikan dulu kameranya lewat Mas Alam. Ini sebenarnya satu tempat ini, jadi Silakan, saya pakai punya Hanif. Ini nggak apa ya, saya pakai punya Hanif, santri Bentala juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Farha sebagai pemateri, Mirza sebagai moderator, dan hadirin hadirat sekalian di ruang Zoom ini, saya ucapkan terima kasih sudah terlibat di dalam diskusi Majelis Bentala Syuhada malam hari ini, khususnya terutama kepada Ustazah Farha sudah membagikan materi yang saya rasa penting, terutama di masa sekarang. Kita sekarang sedang ribut persoalan-persoalan politik ya. Dan kayak sih dari tahun ke tahun kita selalu ribut ya, apapun isunya nanti dikait-kaitkan dengan politik. Ini memberikan, jadi Ustazah Farha memberikan satu gambaran yang bagus tentang pemikiran Ibnu Rushd. Seperti tadi dijelaskan oleh Ustazah, Ibnu Rushd, pemikiran politik Ibnu Rushd ini jarang dibahas ya. Mungkin orang hanya membahasnya sepintas-pintas gitu ya. Tapi saya juga ingat kalau tidak salah sudah ada buku yang diterbitkan, yakni Saduran dan juga catatan kritis Ibnu Rushd terhadap Republik Plato. Itu versi Indonesia juga sudah ada, diterbitkan oleh Sadra Press kalau tidak salah. Yeah. Nah, saya ingin menutup forum ini dengan beberapa catatan ya. Pertama, kenapa tema ini penting? Seperti tadi saya bilang, pembahasan tentang politik itu di dalam Islam, di dalam umat Islam, dan juga di dalam umat Islam di Indonesia, gitu ya. Jadi ada tiga tahapan gitu ya, 3 gradasi yang satu sama lain saling berhubungan antara politik Islam, politik di dalam umat Islam secara global, secara historis, maupun umat Islam di Indonesia ya secara konkret hari ini.
itu memang senantiasa mengundang banyak diskusi. Masing-masing orang memberikan pandangannya gitu ya, masing-masing kelompok memberikan pandangannya, yang tentu saja seperti akar katanya ya, polis atau juga seperti bidang utamanya yakni kekuasaan, masing-masing orang memberikan percakapan, memberikan pandangannya tentang itu, tentang tata negara, tata kelola pemerintahan, tentang bagaimana merebut dan menguasai sesuatu ya, meraih kekuasaan untuk memberi peraturan kebijakan publik yang berdampak bagi orang banyak dan seterusnya. Nah ini perbincangan-perbincangan seperti ini kalau kita amati secara konkret itu seperti memutar gitu ya, seperti memutar dan bahkan mungkin selalu memulai dari awal lagi gitu tentang apa yang baik, apa yang terbaik dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Muslim. Nah ini sebenarnya berangkat dari kekosongan kita, kekosongan umat Islam itu di dalam penguasaan ilmu politik, apalagi filsafat politik itu sendiri gitu. Jadi masing-masing orang langsung bersuara tentang sistem politik, tentang kebijakan publik, tentang penerapan hukum atau penerapan syariah. Tetapi pembicaraan yang sistematis tentang filsafat politik ya, dan juga tentang ilmu politik itu saya rasa masih sangat kurang ya, apalagi di Indonesia setelah kita justru memasuki masa reformasi di mana kita bisa berbicara lebih leluasa, lebih bebas dibandingkan masa sebelumnya gitu ya. Nah ini hal yang terputus dari perbincangan yang sudah berlangsung sejak kemerdekaan sampai masa-masa Orde Baru akhir. Kita punya banyak ilmuwan politik di masa itu gitu ya. Walaupun sekarang masih ada seperti Pak Amin Rais gitu ya. Dan dulu ada almarhum Pak Deli Arnur dan sebagainya yang memperkenalkan pada umat Islam studi-studi politik yang lebih empiris gitu ya, dengan pijakan filosofis yang juga kuat. Nah ini kekurangan yang menurut saya harus diisi. Makanya saya sangat menyarankan nih, misalnya kayak teman-teman seperti Mirza dan yang lain gitu ya, yang latar akademiknya itu ilmu politik atau ilmu sosial secara lebih umum, untuk banyak berdiskusi dengan Ustazah Farha dan sebagainya gitu ya, yang mendalami tema-tema di dalam filsafat politik, baik di filsafat politik Islam maupun di Barat. Jadi saya harap ini bukan perjumpaan terakhir kalinya gitu ya, antara Ustazah Farha dengan teman-teman di Bentala maupun para peserta sekalian. Jadi kalau ada yang dari 40 partisipan, tentu saja dikurangi saya, Ustazah Farha, dan Mirza itu ada 37 orang berarti ya. Dari 37 orang ini ada sebagiannya saja yang latar belakangnya ilmu sosial politik. Itu saya harap bisa aktif gitu ya, menghubungi kami di Bentala, menyarankan beberapa hal, misalnya mungkin kajian-kajian yang lebih sistematis, yang lebih mendalam ya, terkait isu-isu tertentu di dalam pemikiran dan ilmu politik. Nah, jadi itu itu pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, yang kedua, tadi Ustazah Farha mengakhiri dengan bagaimana kita pentingnya mengislamisasi misalnya wacana politik yang ada sekarang gitu, terutama dengan mengambil pijakan dari capaian-capaian ulama terdahulu. Nah ini kerap kali menjadi hal yang masih sulit diwujudkan. Pertama karena mungkin masih asingnya beberapa sarjana politik kita di Indonesia dengan tradisi intelektual Islam, dan juga sebaliknya betapa masih asingnya kita, beberapa orang-orang yang menguasai tradisi intelektual Islam itu dengan bidang-bidang kajian politik yang lebih empiris, yang lebih berorientasi sosiologis misalnya. Nah, ini tadi masih kaitan dengan yang pertama. Jadi pentingnya dua hal tersebut difahami gitu ya, antara dimensi-dimensi ideal dan juga dimensi-dimensi real politik gitu ya. Nah, ini kita perlu menjembatani hal ini gitu ya, bukan hanya melalui bacaan-bacaan personal yang
mungkin juga sudah dilakukan oleh kita semua gitu ya, yang suka filsafat politik juga baca ilmu politik, yang suka ilmu politik baca filsafat politik dan sebagainya. Tetapi pentingnya kita membangun dialog yang berkepanjangan gitu ya, supaya kebutuhan-kebutuhan umat untuk menjawab berbagai persoalan politik yang muncul itu bisa terjawab dengan baik gitu. Jadi orang bukan lagi mencari jawaban misalnya ke medsos, bukan lagi mencari jawaban ke kelompoknya masing-masing gitu yang sudah pasti jawabannya ya seragam, atau juga bukan lagi mencari jawaban ke broadcast WhatsApp itu apalagi itu tuh kacaunya minta ampun itu broadcast WhatsApp itu. Nah, jadi pentinglah kita semua menyadari pentingnya jembatan ini. Nah, yang ketiga, salah satu yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Farha gitu ya, baik dalam menjelaskan pemikiran Ibnu Rushd maupun tadi saya sempat dengar menyinggung juga pemikiran Prof. Alatas ya, itu adalah mewujudkan negara Madinah. Nah, di tahun 80-an almarhum Nurholis Majid, salah satu intelektual yang saya kagumi walaupun banyak saya tidak setujui, itu memperkenalkan terjemahan civil society menjadi masyarakat madani kepada kita. Nah, itu sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, civil society mendasarkan ukuran civilized-nya, ukuran keberadabannya pada masyarakat, society gitu ya, konstruksi masyarakat tentang apa yang baik dan apa yang benar itu diserahkan, itu menjadi ukuran bagi keadaban seorang, keadaban suatu masyarakat, keadaban suatu negara. Asumsinya adalah manusia selalu rasional dan perjumpaan demi perjumpaan manusia dan manusia lain yang sama rasionalnya itu akan menghasilkan konsensus gitu ya, konsensus tentang apa yang baik, public goods gitu ya, kebaikan publik dan apa yang paling rasional bagi pengelolaan hidup mereka bersama. Nah, tetapi civil society, masyarakat madani ya, yang berakar kata dari din gitu ya, dan dan itu membentuk kata-kata seperti Madinah dan tamadun dan seterusnya. Ya, itu kan akar katanya itu tuh tidak melemparkan otoritas kepada masyarakat gitu ya. Dia melemparkan otoritas itu pada agama, pada Islam. Jadi masyarakat madani adalah masyarakat yang menjalankan Islam itu sendiri. Nah, jadi itu dua hal yang berbeda. Tetapi memang pada praktiknya itu ada banyak irisan yang bisa kita identifikasi di antara keduanya. Nah, irisan inilah yang kerap kali masih belum terlaksana dengan baik di kalangan masyarakat Muslim. Saya ambil contoh misalnya, berapa banyak lembaga yang lahir dari masyarakat Muslim di Indonesia misalnya, itu yang fokus mengedepankan melakukan riset dan advokasi dan berdampak pada kebijakan publik. Nah, berapa banyak itu dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lebih sekuler, yang lebih berorientasi sekuler. Ya, kalau di bidang ekonomi kita kenal beberapa nama lembaga gitu ya, ada Semeru Research, ada tempatnya Bima itu dekat kontrakan saya dulu tapi saya lupa malah, Indef ya, Institute for Democratic Economic Forum kalau nggak salah, atau apa kepanjangannya saya lupa. Di bidang politik ada CSIS, ada banyak lah, ada lembaga-lembaga kajian politik lain gitu ya. Di bidang keagamaan juga kita kenal Wahid Institute, ya, teman-teman dari NU misalnya, atau juga Ma'arif Institute, Muhammadiyah dan sebagainya, yang semuanya itu aktif melakukan research terhadap persoalan tertentu, persoalan real di tengah masyarakat, dengan pandangan mereka masing-masing, tentu saja dengan nilai-nilai yang mereka anut itu, dan kemudian melakukan advokasi atas temuan-temuan risetnya itu gitu ya. Nah, advokasi tersebutlah yang sejauh ini berdampak pada penentuan kebijakan publik gitu ya. Kita bisa setuju atau tidak dengan hasil-hasilnya, ya, tetapi yang paling kita sadari adalah mereka telah mengisi peran-peran civil society itu
Nah, bagaimana kita sebagai Muslim misalnya yang masih berkomitmen pada mengenai keislaman gitu ya, yang masih percaya pada syariat Islam misalnya, itu juga melakukan hal yang sama. Nah, ini nih tadi ya, kita memerlukan suatu kecakapan yang tinggi, peningkatan kapasitas yang tinggi, dibilang kemampuan kita dalam melakukan riset dan advokasi. Ini yang sedang kami usahakan di Bentala. Tanpa itu, ya, tanpa kemampuan itu, kita hanya akan terus-menerus menggantungkan harapan kita pada kekuatan-kekuatan politik yang ada gitu. Kekuatan politik seperti partai politik atau ormas gitu ya dan sebagainya. Yang kerap kali sebenarnya hanya berorientasi pada kekuasaan gitu ya. Jadi kepentingan kita sebagai umat Islam itu terus tidak begitu didengar atau mungkin didengar tapi tidak berdasarkan riset dan juga advokasi yang jelas ya, sehingga yang tersisa hanyalah sisi-sisi emosional kita gitu ya, sisi emosional kita sebagai umat misalnya itu yang kerap kali diperhitungkan sebagai suara, sebagai hal-hal kuantitatif yang bisa dikonversi menjadi suara di pemilihan umum. Nah, ini artinya kita belum mengambil banyak peran sebagai masyarakat madani gitu ya, atau civil society lah, kalau kita gunakan bahasa yang lebih umum di dalam ilmu politik. Jadi itu keprihatinan, itu sebenarnya menjadi keprihatinan saya dan keprihatinan teman-teman Yayasan Bentala Tamadun Nusantara ya, dan kami ingin berupaya mendorong hal tersebut. Jadi mari bayangkan misalnya 10 tahun ke depan, teman-teman seperti Mirza ketemu sama Ustazah Farha dan juga di sini salah satu akademisi muda yang sering diskusi sama kami yang namanya Mas Nuruddin dari Politik UGM. Bayangkan itu semua ketemu, mereka berbicara tentang situasi politik berdasarkan keilmuan masing-masing gitu ya, dan menghasilkan riset dan advokasi yang berdampak, yang menyadarkan umat gitu. Atau teman-teman lain yang jurusan pendidikan misalnya, itu fokus membicarakan isu pendidikan kita hari ini, dari mulai kebijakannya, ke kurikulumnya, kondisi-kondisi sekolah, kondisi tenaga pengajar dan sebagainya, kemudian menghasilkan riset dan advokasi yang jelas gitu ya. Nah, hal-hal ini kan sebenarnya bisa menjadi lebih bermanfaat dibandingkan kita sekadar menjadi bagian dari keriuhan politik yang ada gitu. Keriuhan politik yang ada itu hanya akan menggeser kita dari satu isu ke isu yang lain. Hari ini lagi ramai isu misalnya isu PKI, nanti bulan depan isunya berubah jadi isu B dan isu C dan seterusnya gitu ya. Terus begitu sampai nanti pemilu terjadi. Jadi kita akan terpecah-pecah lagi menjadi kubu-kubu yang ada. Padahal mayoritas masyarakat kita ini Muslim gitu ya. Jadi tapi karena kita hanya bertindak sebagai subordinasi dari kepentingan-kepentingan politik tanpa punya daya tawar yang tinggi, tanpa punya posisi yang bermartabat dengan kemampuan menganalisis persoalan dan mengadvokasi isu, ya kita hanya akan akhirnya menjadi bagian dari populisme yang ada gitu ya. Ketika 2019 misalnya, ya, orang terpecah menjadi kubu pro Jokowi atau pro Prabowo. Masing-masing orang berada di dalam mangkuk yang tertutup gitu ya. Yang masing-masing itu mengira sedang berada di pihak umat. Nah, ini kan bermasalah. Jadi orang yang berbeda pilihannya secara politik itu dianggap sebagai bukan bagian dari umat, bukan bagian dari Muslim Nusantara misalnya, atau bukan bagian dari pejuang Islam atau apalah istilah-istilah yang dimunculkan. Padahal keduanya, para ilmuwan politik sepakat keduanya itu ya bagian dari oligarki, bagian dari pragmatisme politik yang sudah tidak ideologis ya, atau dan lain sebagainya. Nah, kosakata ilmu politik seperti itu gitu ya, itu kan masih jarang digunakan oleh kita gitu, dan kita masih kita menggunakannya secara malu-malu saja gitu ya, secara malu-malu dan tidak yakin menyebut istilah oligarki, menyebut istilah apalagi misalnya klientisme politik gitu ya. Saya di pidato
pembukaan Bentala itu kan, pidato tasyakur Bentala tahun lalu kan saya banyak kutip beberapa buku yang membahas itu, klientisme politik dan sebagainya. Nah, kita ini seperti asing dengan istilah-istilah ilmu politik seperti itu, dan menggunakannya dengan malu-malu. Ya, mati lampu coy. Mati lampu. Udah ya? Sekarang kan ya? Keluar sih. Masih. Oh enggak ini. Lagi Mas Alam? Apa bisa dilanjutkan? Halo, Assalamualaikum. Aduh, maaf. Waalaikumsalam. Halo. Mau lanjut Mas Alam? Nggak ada suaranya. Halo. Halo. Terputus mati lampu tiba-tiba ini disabotase siapa nggak tahu juga. Silakan Mas Alam, masih ada waktu sedikit lagi. Ya pokoknya sederhananya gitulah. Sederhananya itu kita penting ya menyelaraskan dimensi-dimensi filosofis dari politik dan juga dimensi-dimensi yang lebih sosiologis, yang lebih yang lebih positifistik dari politik gitu ya, dengan pandangan Islam untuk menjawab kebutuhan, untuk menjawab kebutuhan umat ya. Jangan sampai kita ini sebagai umat ini terus-menerus memamah informasi politik, analisis politik itu dari para demagog, dari para sumber-sumber yang tidak bertanggung jawab lah. Sayang sekali itu. Energi akan senantiasa terbuang, waktu terbuang, itu emosi terus-menerus tersulut, teraduk-aduk gitu ya. Tapi kita tidak pernah sampai pada penyelesaian masalah. Nah, peran-peran di tingkat masyarakat madani ini yang saya harap dilakukan oleh kita semua perlahan-lahan menjadi fardu kifayah gitu ya bagi teman-teman yang belajar itu. Nah, saya harap Mirza sama Ustaz Farha dan teman-teman nanti kita jadwalin untuk kapan-kapan bikin forum yang lebih terencana, lebih serius dan sistematis gitu ya, untuk membicarakan hal ini lebih lanjut. Termasuk juga 2 pekan lalu ya Mbak Ustazah Titis ya, itu kan bicara psikoterapi gitu ya. Teman-teman yang mendalami psikologi, istri saya juga mendalami psikologi, itu penting juga untuk berdialog bersama gitu. Karena di bidang psikologi populer, bahkan di bidang lain-lainnya itu banyak juga persoalan-persoalan yang harus dijawab gitu. Nah, yang menjawab ini tentu saja kalangan-kalangan yang terkena hukum fardu kifayah. Wih, 2 sisi dong nih. Oh ya, gelap ya. Iya emang. Jadi gitulah kira-kira. Ini behind the scene jadi ketahuan ya di balik layar. Tapi nggak apa-apa. Ya ginilah Bentala ini, manusiawi aja. Kita kadang-kadang mati lampu gitu ya, kadang-kadang kameranya nggak disiapkan jadi 2 sisi begini gitu kan, dan sebagainya. Kita santai lah di Bentala itu, serius tapi santai gitu. Oke, begitu saja. Sekali lagi terima kasih pada Ustazah Farha dan para Mirza sebagai moderator dan yang sudah hadir. Sampai jumpa di kesempatan lain. Oh ya, ini kan politik nih. Kita juga nanti September nih spesial politik nih. Jadi ada teman-teman kita dari yang sudah kita data gitu ya, teman-teman kita di Saudara Bentala. Nih kami nyebutnya semua Saudara Bentala nih, yang yang tersebar di Indonesia. Ya. Itu kita akan bicara tentang politik lagi secara umum gitu ya. Dari berbagai aspeknya, ada 4 ahad itu di di bulan September kita akan membicarakan politik lagi. Jadi buat yang suka dengan isu politik gitu ya, suka dengan bacaan politik, daripada baca broadcast WhatsApp gitu ya, daripada baca tweet sebuah utas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, atau baca nonton YouTube yang sensasional itu cuma nyari klik atas isu politik, mending nanti simak terus saja di Majelis Bentala Syuhada, insya Allah September itu tentang politik. Oke, itu saja. Saya kembalikan kepada Mirza untuk menutup forum kita ini. Ya, terima kasih Mas Alam atas epilognya. Saya kira kita semua telah bisa mengambil pelajaran dari
dari sesi pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Farhah atas penyampaiannya. Insya Allah berguna bagi kita semua. Mari kita tutup majelis pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dengan ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ron Mirza.